keberadaan kita di masjid ini yang insyaallah diberkahi ini, insyaallah dalam rangka kita kembali memperdalam ilmu agama kita, dan ini adalah ibadah yang luar biasa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa menuntut ilmu adalah la ya'diluhu syai', tidak sebanding dengan apapun, namun syaratnya tentu saja dengan mengikhlaskan niat. Maka marilah kita kembali meluruskan niat kita di dalam masjid ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat ya apa yang kita lakukan, waktu yang kita habiskan di masjid ini menjadi pemberat amal kebaikan kita semua. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ada kitab yang sangat luar biasa karya seorang ulama besar, ahli hadis abad ini, Syekh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani. Beliau beli judul kitab beliau ini Sifat Salatin Nabi, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mina at-takbir ila taslim, dari takbir hingga salam, ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat beliau. Alhamdulillah ya, kita sudah bahas dari mulai menghadap kiblat, berdiri, bab sutrah dan seterusnya. Mungkin nanti antum bisa cek lagi di link yang sudah diberitakan oleh panitia. Dan alhamdulillah ya, terakhir kita bahas tentang masalah sujud ya, rukun yang luar biasa ya. Masalah sujud, baik itu gerakannya atau posisi tubuh kita ketika sujud, yaitu sujud dengan 7 anggota badan ya, wajah kita dalam arti kening dan hidung ya, ini satu, kening dan hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki kita. Nah, dan ada beberapa catatan diantaranya ya, kita merenggangkan antara anggota tubuh kita ketika sujud dan tidak meletakkan ya siku kita di atas tanah ketika sujud. Dan banyak doa-doa yang bisa kita cek ulang ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk menghafalkan doa-doa tersebut ya, dan menyelang-nyelingkan bacaan-bacaan itu dalam salat-salat kita. Nah, dan kita sudah baca juga, masya Allah ya, ternyata sujud ini adalah rukun yang sangat agung ya, karena Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak rukun yang ada dalam salat ya, Allah khususkan sujud ini dengan beberapa keutamaan. Di antaranya anggota tubuh kita yang pernah kita gunakan untuk sujud, maka Allah jamin itu tidak akan tersentuh api neraka. Nah, dan kita masuk ke rukun berikutnya, yaitu ar-raf'u minas sujud ya. Ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Nah, ini bangkit dari sujud adalah bangkit dari sujud pertama. Dan kita akan masuk ke rukun apa ini, dan bangkit dari sujud pertama, duduk antara dua sujud ya, karena dalam satu rakaat itu duduknya sekali, sujudnya berapa kali? 2 kali ya. Nah, sujudnya dua kali. Di sini Syekh mengatakan thumma ar-raf'u minas sujud, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dari sujud atau mengangkat kepalanya dari sujud ya, seraya bertakbir. Nah, di sini dari kalimat ini beliau menjelaskan bahwa ucapan takbir berbarengan dengan gerakan naiknya. Allahu Akbar. Ya. Jadi berbarengan, begitu naik ya, maka disitulah kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, jadi mungkin sebagian kita ada yang bangun dulu baru takbir, kan gitu ya, atau takbir ketika sujud, selesai takbir baru duduk. Nah, itu nanti kita cek juga apakah ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Nah, di kalimat ini, di riwayat ini, Syekh menyebutkan bahwa Nabi SAW
bangun dari sujudnya untuk duduk itu bersamaan antara takbir dengan gerak naiknya, ya, bersamaan. Dan Nabi SAW itu yang beliau lakukan dan beliau tegaskan juga dengan sabda beliau, yaitu wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, yaitu Nabi SAW memerintahkan tata cara seperti ini kepada orang yang gak bagus sholatnya. Ini sering kita ulangi hadis ini ya, tentang kisah seorang sahabat yang sholatnya kurang bagus, dikoreksi oleh Nabi SAW. Nah, di mana Nabi SAW bersabda, la yatimu sholatun li ahadin, tidak sempurna, tidak sah sholat seseorang, minan nas, ya, siapapun itu, hatta, hingga beliau menyebutkan dari mulai takbir dan seterusnya, kemudian sampailah beliau mengatakan yasjuda, sampai dia sujud, hatta yatmain, ya, kemudian tumakninah dia ketika sujud, tenang dulu, biarkan semua tulang ya kembali pada posisinya, dan juga semua sendi kembali kepada letaknya masing-masing. Thumma yaqul, kemudian, nah ini kan sudah sujud nih, sudah sujud, dalam keadaan sujud di sini Nabi SAW mengatakan thumma yaqul Allahu Akbar. Dalam keadaan sujud bilang apa? Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu, ya, dan mengangkat kepalanya. Allahu Akbar, dan mengangkat kepalanya, hatta yastawiya qa'idan, sampai dia bangkit, ya, dengan keadaan tegak sambil duduk. Nah di sini lafaz hatta wa yarfa'u ra'sahu, para ulama menjelaskan di sini berarti ada dua cara, paling tidak ada berapa? Dua cara. Kemungkinan Nabi SAW maksudnya wa yarfa'u ra'sahu, ya, dan mengangkat kepalanya, ini mengandung makna urutan, urutan. Artinya bertakbir dulu ketika sujud, kemudian ya baru bangkit. Allahu Akbar baru bangkit, ya, Allahu Akbar baru gerak pindah. Nah, kemungkinan kedua adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu di awal, bahwa maksud dari sabda Nabi SAW thumma yaqul, kemudian mengucapkan Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepalanya, maksudnya adalah bersamaan. Nah di sini, ya, para ulama menyebutkan dua kemungkinan ini, dan kata para ulama dua-duanya boleh. Yang penting, ya, ketika berpindah dia mengucapkan takbir, dan takbir disebutkan dalam hadis ini, sehingga para ulama mengatakan bahwa takbir hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan, ya. Takbir itu ucapan atau gerakan? Ucapan. Nah, kalau ucapan letaknya di lisan, artinya lisannya harus gerak mengucap takbir itu. Jangan sampai kita mulutnya diam. Oh, udah takbir kok, mana? Di hati. Kan zikir amalan hati, betul, zikir amalan hati. Namun amalan hati, ya, semua amal ibadah harus dengan hati, namun juga harus dibarengi dengan lisan. Sholat juga amalan hati, makanya jangan sampai kita tertipu sama orang, tuh antum udah sholat belum? Udah. Kapan? Di hati. Masya Allah, luar biasa hatinya, ya. Nah, ada seperti itu, ada, ya, ada orang seperti itu, ya. Ajaran-ajaran seperti itu ada, yang menganggap sholat cukup dengan hati, ya. Maka kita kembali ke penjelasan ulama. Para ulama menjelaskan bahwa namanya sholat itu ya ada gerakan, ada ucapan. Zikir juga demikian, ya, ada ucapan. Berdoa juga sama, doa juga ucapan. Ibadah-ibadah yang harus kita ucapkan, ya kita ucapkan. Hati itu tetap harus ada di setiap ibadah kita, baik ibadah lisan atau ibadah badan atau ibadah hati itu sendiri. Nah,
Kemudian ini tata cara bangkitnya. Nah, di sini ada satu penjelasan, mungkin nanti beliau di sini beliau sebutkan, mungkin kita jarang mendengar yang seperti ini. Ya, beliau mengatakan di sini wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ya pada takbir ini. Takbir pindah dari mana ke mana? Nah, dari sujud ke duduk. Pernah ada yang praktekkan? Pernah lihat? Alhamdulillah. Ya, di sini kita belajar sehingga kita nggak heran. Ya, orang kalau tahu ilmu, lihat sesuatu yang beda, kalau ngerti ilmunya lebih bijak. Oh, tapi kalau nggak ngerti, ya kalau nggak ngerti, annasu a'da'u ma jahilu, itu pepatah orang Arab. Apa artinya? Orang itu cenderung ada musuh, gak suka, benci, ya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang nggak dia tahu, nggak dia faham. Makanya penting ya kita belajar ilmu. Ya, kok beda ya? Oh, ternyata dalilnya seperti ini. Jadi bukan semua yang kita nggak tahu itu salah. Nah, ini harus kita luruskan cara berpikir kita ya. Bukan semua sesuatu yang kita nggak tahu itu salah. Jadi standar kebenaran bukan kita. Ya, tapi balik lagi ya, Al-Qur'an dan hadis. Kalau ada sesuatu yang beda, coba cek Al-Qur'an hadisnya. Oh, sesuai. Oh, berarti sesuatu yang tidak saya tahu ini benar. Nah, tapi ada kemungkinan salah? Ada. Saya nggak pernah lihat kok ibadah kayak gini. Coba dicek hadis dan Qur'annya. Diajarkan sama Nabi tidak? Diamalkan sama sahabat tidak? Oh, tidak ada. Berarti salah. Saya jauhi. Jadi seperti itu. Nah, di sini Syekh mengatakan wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadzal takbir, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ya pada saat melakukan takbir ini. Namun beliau menggarisbawahi ahyanan, terkadang sesekali saja. Kenapa beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani mengatakan ahyanan di sini? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tidak semua sahabat yang melihat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dengan cara yang sama. Ya, di antaranya Anas, Abdullah bin Umar ya, meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika sujud, ya, naik ke duduk, ya, bangun ke duduk. Namun sahabat-sahabat yang lain tidak didapati demikian. Dan masing-masing sahabat meriwayatkan dengan apa yang dia lihat dan mengamalkan ilmu yang dia dapat. Ini semangat yang harus kita tiru. Ya, ilmu yang sekarang kita dapat ini, ya sudah, itu yang kita amalkan. Ya. Nah, ahyanan, ya, ahyanan. Ya, ini pendapat banyak ulama juga setelah sahabat. Di antaranya Imam Ahmad juga, ya, Ibnu Munzir dan Abu Ali di antara madhab Syafi'i, ya, dan yang lainnya. Jadi ini bukan hal yang asing di tengah-tengah para ulama juga, tidak. Namun sekali lagi ya, kita mengamalnya ahyanan, terkadang. Dan kita kalau bisa mau mengamalkan seperti ini ya, kita juga lihat-lihat tempat juga, ya, tempat juga. Kita di rumah bisa lah kita sesekali melakukan cara seperti ini, seperti cara nanti mungkin duduk, ya. Jadi nanti cara duduk antara dua sujud itu ternyata nggak cuma satu. Ya, ternyata nggak cuma satu. Ya, ini kita bisa amalkan ya di lingkungan yang kira-kira aman dari fitnah, ya, aman dari fitnah. Nah, kecuali kalau memang orang-orang di masjid tertentu ya, dianya orangnya enak-enak, dalam arti kalau ada sesuatu yang berbeda diajak ngobrol, ya, Pak itu tadi kok sholatnya begitu, nah, bukan kayak yang model lihat ya gitu, bukan. Kalau yang model kayak gini hati-hati ya, apalagi misalnya penampilan antum misalnya, ya, wah ini kok penampilannya kayak yang di berita yang suka ngebom misalnya, ya, ini ya menambah stigma negatif, maka sebaiknya
dikurangi. Ya, mungkin kalau di kampung-kampung sebagian ada yang kencang sekali kan seperti itu ya. Mungkin kalau di masjid-masjid umum di daerah kita, di tempat dekat di perkantoran dan lain sebagainya, mungkin lebih terbuka pikirannya. Berbeda dengan beberapa daerah yang lainnya. Jadi mesti lihat-lihat juga. Nah, ya, jadi ahyanan sesekali. Nah, kemudian itu cara bangkitnya. Jadi cara bangkitnya tadi tetap dengan takbir, baik bersamaan dengan takbirnya atau sebelum takbir itu sendiri. Nah, takbir dulu baru bangkit. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra fayaq'udu 'alaiha mutmainnan. Kemudian ya membentangkan, menggelarkan kaki kirinya. Kaki maksudnya di sini adalah telapak kaki ya, telapak kaki, punggung telapak kaki ditempelkan dengan lantai, kemudian bagian atasnya menghadap ke atas, bagian bawahnya, bawah telapak kaki dihadapkan ke atas. Nah, fayaqudu 'alaiha, kemudian diduduki di atas telapak kaki kirinya. Jadi kita duduk di atas telapak kaki kiri kita seperti umumnya kita biasa lakukan. Nah, ini untuk kaki kirinya, jelas insyaallah ya, mutmainnan, dengan keadaan tumakninah. Wa amara bidzalikal musi' salatahu ya, dan itu juga yang Nabi SAW ajarkan kepada orang yang ya kurang bagus salatnya ya. Nah, faqala lahu ya, Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, idza sajadta, kalau kau sujud, famakkin li sujudika, maka mantapkan sujudmu. Fa idza rafa'ta, kalau kau sudah bangkit dari sujudmu, faq'ud, maka duduklah ala fakhidhikal yusra, di atas kakimu yang kiri ya. Jadi duduk di atas kakimu yang kiri atau pahamu yang kiri. Wa kana yansibu rijlahul yumna, itu bagian kiri ya. Sedangkan kaki kanannya bagaimana? Kaki kanannya ditegakkan, maksudnya telapak kakinya ya, yansib, ditegakkan, jangan dijulurkan ke belakang Pak. Sebagian dijulurkan ke belakang ya, sehingga yang nempel lantai adalah punggung telapak kaki. Ini bagian kaki kanannya ya, tapi ditegakkan. Wa kana yansibu rijlahul yumna wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Ini tata cara yang paling sempurna ya. Posisi tubuh yang paling sempurna ketika duduk itu tadi, yang bagian kirinya sudah, yang bagian kanannya selain ditegakkan, jari-jari yang sebelah kanan sebelah kanan itu kalau bisa semuanya dihadapkan ke kiblat. Ya, mungkin kalau belum terbiasa agak susah ya, apalagi terutama jari-jari yang udah dari kelingking dan dekat kelingking itu paling dapat 1 jempol ya. Nah, tapi nggak apa-apa, dicoba, dilatih ya, biar lentur, biar lentur. Karena sendi itu memang seperti itu ya. Kalau kita tarik terus sedikit ya, orang nggak bisa split kan. Kalau sedikit dilatih bisa split ya. Meluruskan kakinya. Begitu juga dengan sendi-sendi yang lainnya ya, apalagi ini sholat. Nah, apalagi ini sholat. Nah, wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Jadi jari-jari ketika sholat sebisa mungkin tetap menghadap kiblat. Ketika sujud jadi menghadap kiblat. Yang kanan jadi tangan juga, jari kaki juga demikian. Ketika duduk ya, maka jari kaki yang kanan ya sebisa mungkin menghadap kiblat. Kalau masih belum bisa ya nggak apa-apa. Nah, ini kan kita usahakan yang paling sempurna. Jadi itu cara pertama. Ini duduk seperti ini disebut dengan, yang biasa kita lakukan disebut dengan duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Jadi duduknya di atas telapak kaki yang sebelah kiri. Ya, tidak ada diriwayatkan Nabi SAW ya, atau barangkali ada yang tahu boleh berbagi di sini ya. Nabi SAW tidak diriwayatkan beliau duduk di atas 2 telapak kakinya. Nih ya, kadang disilang. Ya. Disilang kayak orang Jepang duduk gitu ya. Nah,
telapak kaki kanan di atas telapak kaki kiri atau sebaliknya kemudian diduduki. Maka tidak seperti ini duduk antara dua sujud, keliru. Ya. Nah, ini mungkin buat kita yang badannya ya punya kelebihan berat badan tapi ya. Ya, kelebihan berat badan mungkin agak sulit untuk duduk dengan iftirash seperti yang tadi diriwayatkan dalam hadis ini. Seringnya biasanya disilang kakinya, perlahan ya dilatih. Bismillah, insyaallah bisa. Nah, taib. Itu yang pertama. Kedua, nah ini cara duduk yang pertama. Ini cara yang duduk yang kedua. Ya. Wa kana ahyanan. Namun cara duduk yang kedua ini sekali lagi ahyanan. Ya, jadi sesekali, bukan setiap kali. Ahyanan. Yuq'i, duduk iq'a. Duduk iq'a. Iq'a ya. Jelaskan para ulama itu ada 3 cara. 1 disyariatkan, 2 dilarang. Ada berapa? 3. 1 disyariatkan, 2 dilarang. Yang disyariatkan iq'a adalah ya duduk merapatkan tumit ya atau menegakkan 2 telapak kaki ya ketika duduk ya, menegakkan kedua telapak kaki ya dua-duanya, kemudian kita duduknya itu di atas tumit. Duduknya di atas tumit, nggak apa-apa sambil dipraktekkan barangkali ya. Duduknya di atas tumit. Jari-jari tetap diusahakan hadap ke kiblat. Ini namanya ini iq'a yang disyariatkan. Ya, meskipun ada di sini dijelaskan kata Syekh di sini beliau menyebutkan yansibu ala aqibaihi ya wa sudur qadamaihi. Yantasibu ala aqibaihi wa sudur qadamaihi. Ya, beliau ya duduk tegak di atas 2 tumitnya dan juga telapak kakinya. Ya, telapak kakinya ditegakkan dan seperti itu. Jadi lebih tinggi kelihatannya. Sekali lagi ini sesekali, bukan sering, ya, bukan selalu. Ana pernah punya ada teman, ya Abdul Razak namanya, beliau dari orang Somali, ya, antum tahu sendiri orang Somali ya Afrika ya. Pertama kali lihat agak kaget juga, karena setiap kali sholat ternyata dia seperti itu. Ya. Setiap kali sholat, iq'a. Ya. Dan dengar-dengar, oh iya ya, boleh ternyata. Setelah diperdalam ternyata bukan selalu, tapi sesekali. Layaknya tadi ya, ngangkat tangan ketika bangun dari sujud ke duduk. Nah, taib, itu yang pertama, itu yang disyariatkan. Yang nggak boleh, dan ini ada hadis ya, yang menjelaskan bahwa iq'a atau duduk iq'a ya itu dilarang. Yang pertama adalah iq'a al-kalb, yaitu kahai'atil kalb, seperti posisi, mohon maaf, anjing ya, anjing ketika setengah duduk atau posisi anjing lagi siap begitu ya. Nah, caranya bagaimana ya, yaitu taib adalah menegakkan betis ya, menegakkan betis dan juga pahanya ya berdiri. Jadi seperti anjing ya, seperti anjing, lututnya keangkat kayak jongkok tapi mohon maaf pantatnya nempel ke bawah ya, bisa dibayangkan ya. Kemudian tangannya di tengah ya, itu namanya iq'a ya. Jadi seperti itu tidak dibolehkan. Nah, atau ya ini yang kedua nggak boleh juga. Atau cara yang ketiga adalah ya yadau saqaihi wa rukbatayhi wa qadamaihi 'alal ard, ya, meletakkan kedua betisnya, kedua pahanya dan kedua telapak kakinya di atas tanah. Jadi semua kakinya nempel tanah ya, kedua kakinya nempel
nempel tanah. Ya, paha di tengah, bagian luar itu betisnya, ya, kemudian kakinya di telapak kaki paling luar. Ya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau mempraktekkan ketiga cara duduk ini. Nah, santri ada yang jadi relawan? Masya Allah. Nah, melakukan majer insya Allah, dapat pahala insya Allah. Nah, baik. Ada ikhwan barangkali? Ikhwan yang belakang ada? Insya Allah. Baik. Nah, iqa yang syar'i adalah yang seperti ini. Nah, ya, ini seperti jinjit ya, jinjit. Adapun yang tidak syar'i, ya, mohon maaf, ya, seperti jongkok. Seperti jongkok. Gimana antum jongkok? Iya, seperti itu, tapi dibuka pahanya. Seperti itu. Ya. Tapi nggak ada ya kayaknya yang seperti itu ya. Nah, baik. Atau afwan, ya, boleh. Nah, ya, yang seperti ini juga disebut iqa. Ini cara yang ketiga. Meskipun nggak semua orang sebenarnya bisa. Ya, afwan, seperti ini. Ya. Biar kelihatan ya. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya. Biasanya binatang-binatang peliharaan ya, seperti anjing ataupun kucing, ya, itu biasa memposisikan kakinya seperti itu. Ya, anjing ataupun kucing, ya, biasanya memposisikan kakinya kalau lagi santai begitu ya. Ya, kayak ayam gitu ya. Posisinya seperti itu juga disebut dengan iqa, dan itu adalah iqa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang boleh tadi dua ya. Yang pertama adalah iftirash, dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun yang kedua adalah iqa, dan ini sesekali dilakukan. Dan ini cara melaksanakan sunnah harus sesuai sunnah. Kalau memang Nabi SAW melaksanakannya setiap saat, ya kita laksanakan setiap saat. Kalau ternyata melaksanakannya jarang-jarang, nggak sering-sering, ya seperti itulah caranya. Ya, seperti itulah juga caranya. Jangan kita merasa enggak, amalan Nabi kurang itu, harus ditambah. Ada zaman dulu ada yang seperti itu. Ya, hati-hati ya. Ketika kita punya rasa ka'annahum taqalluha, ini penyakit yang Nabi SAW pangkas dari dulu, ya, yaitu seakan-akan mereka menganggap syariat Nabi Muhammad itu sedikit gitu lah. Orang meninggal dimandikan, dikafani, dimakamkan, kok sesimpel itu sih? Ka'annahum taqalluha, seakan-akan syariat Nabi Muhammad tuh sedikit, gak lengkap, kita harus tambahin, bikin acara apa gitu kayak ya. Orang lahir 7 hari kan diakikahi kan gitu ya, diakikahi ya. Kemudian diberi nama ya, sedekah dan seterusnya ya. Enggak, kurang, acaranya harus ditambah. Maka ini hati-hati, ka'annahum taqalluha, ya, ini adalah penyakit yang bisa merusak agama dari dalam, ya. Menganggap ajaran agama ini kurang, atau merasa masa cuma segitu aja sih, ya. Masa cuma segitu aja, sesimpel itu. Padahal agama itu gampang, ya. Agama itu gampang. Orang yang Islamnya paling santai itu orang Islamnya nurut sama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itu nggak neko-neko, nggak banyak larangan, nggak banyak harus ini itu, santai ya, dan ringan ya, dan tidak membebankan gitu loh, tidak membebankan. Nah, jadi seperti itu kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan satu catatan lagi untuk duduk iqa tadi hanya berlaku untuk duduk di antara dua sujud. Selain itu, ya, dalam sholat ya maksudnya ya. Kalau di luar sholat antum bebas. Nah,
dalam sholat duduk iqa itu hanya dilakukan antara dua sujud saja, duduk antara dua sujud. Adapun duduk nanti khilaf di antara ulama ya, nanti kita akan sampai ke situ tentang tasyahud akhir di sholat yang cuman ada 2 rakaat atau cuman 1 rakaat saja. Ya, itu nggak bisa, itu iqa di situ nggak bisa, sepakat itu ulama. Begitu juga nanti beliau juga membahas tentang sunnahnya duduk sejenak. Jadi kita juga sampai duduk sejenak sebelum pindah rakaat berikutnya. Ya, dalam hal ini dari 1 ke 2 dan dari 3 ke 4. Adapun dari 2 ke 3 itu kan ada tasyahud ya. Nah, itu ada duduk sejenak. Nanti ada pembahasannya ya, yang disebut dengan jalsah listirahah. Ya, duduk istirahat itu sejenak, itu tidak praktikkan, tidak diamalkan dengan cara iqa. Meskipun sebenarnya enak ya kalau dari sujud ya, mau bangkit kan, sujud kan posisinya pas ya, tinggal didudukin aja itu kakinya kan, terus bangkit. Ternyata nggak seperti itu. Nanti kita insya Allah masuk ke pembahasan duduk sebentar ya, untuk pindah dari 1 rakaat ke rakaat berikutnya, dalam hal ini rakaat pertama ke kedua dan rakaat ketiga ke keempat. Nah, intinya adalah ya, ringkasnya bahwa duduk iqa yang disyariatkan tadi itu hanya disyariatkan sesekali, itu yang pertama, dan kedua hanya disyariatkan untuk duduk di antara 2 sujud. Nah, berikutnya wujub litmi'nan baina sajdatain ya, wajibnya tumakninah antara 2 sujud, artinya di duduk ini ya. Mungkin sebagian kita hafal, ada hafalan doanya sangat pendek sekali sehingga duduknya asal kelihatan duduk langsung sujud lagi. Nah, kayak digoyang aja salatnya, insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari sujud kemudian duduk, beliau diam dulu, tenang dulu, tumakninah dulu. Ya, santai dulu sampai tulang-tulang itu sudah kembali ke tempatnya. Ya. Atau sendi-sendi itu sudah pada posisinya. Wa qala lahu na'am wa amara bidzalika al-musi' salatahu, dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada orang yang tak bagus salatnya ya. Wa qala lahu, dan Nabi SAW juga mengatakan la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Gak sempurna, gak sah salat kalian kalau ya salah seorang di antara kalian sampai melakukan hal itu. Artinya rukun ya, tumakninah itu rukun dalam semua gerakan, dalam semua gerakan. Nah, dan ini yang bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat, yang mana khusyuk adalah ruh dari sholat itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya orang bilang yang penting hatinya, betul, tapi untuk menyiapkan hati yang bisa khusyuk ya, itu harus khusyuk dulu anggota tubuh kita. Jadi amal perbuatan yang nampak itu penting juga untuk menyehatkan hati kita, menyiapkan hati kita. Karena anggota tubuh kita itu adalah wadah bagi hati kita, kan gitu ya. Anggota tubuh kita adalah wadah bagi hati kita. Ya, kalau wadahnya bagus, insya Allah yang disimpan jadi ya terjaga, kan gitu ya. Coba kalau misalnya Anda minta sama panitia, tolong ambilkan air, beneran dong diambilin air, nggak pakai gelas. Gimana itu ya, kan becek gitu ya, bahasa kemana-mana. Nah, harus penting ya gelas ya. Tapi meskipun kita tahu intinya adalah airnya, bukan gelasnya, tapi gelas penting tidak? Penting, tak bisa kita remehkan ya. Jadi tumakninah itu ya rukun, karena itu memang ya sangat penting. Meskipun inti dari salat adalah khusyuk, yaitu wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku ya.
Jadi kita sholat itu benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun jangan sampai salah faham, oh sholat itu untuk lidzikri, untuk berzikir kepadaku, untuk ingat. Jadi kalau saya sudah ingat, sudah sholat. Nah, ini kalau kita menafsirkan ayat dengan sesuka hati kita, tidak dengan tafsiran para sahabat. Wa kana yutiluha, dan Nabi SAW bahkan memanjangkan duduknya, ya, sampai seberapa panjang, seberapa lama, hatta takuna qariban min sajdatihi. Jadi duduk itu juga durasinya sama dengan sujud, sama dengan ruku, sama dengan i'tidal. Nah, wa ahyanan, terkadang yamkuthu hatta yaqul al-qail, ya, ini terkadang ya, sesekali boleh ya Nabi SAW tetap dalam keadaan duduk sampai ada yang bilang qad nasiya, kayaknya beliau lupa, ini lagi tasyahud kayaknya ya, padahal enggak, ya, karena saking lamanya duduk beliau. Nah, taib, masih ada waktu ya, Isya masih lama ya. Nah, kita langsung masuk ke zikir antara dua sujud ya. Doanya apa saja sih yang kita baca? Nah, riwayat yang sahih ya, mungkin barangkali kita cek ya, apakah kita bacanya benar urutannya atau tidak. Nah, kita ketika duduk di antara dua sujud itu ada 5 hal yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa hal? 5 hal ya. Yang pertama adalah Rabbighfirli atau Allahumma gfirli. Ada 2 riwayat, ada Rabbighfirli, ada Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ya, minta ampun kita, banyak dosa kita. Berikutnya apa? Warhamni, kasihilah aku, ya, kasihilah aku. Allah itu yang kita perlukan ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah memperlakukan kita itu dengan kasih sayang, bukan dengan keadilan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita manusia ini dengan keadilan, wah, hancur kita, binasa kita, nggak bisa hidup, nggak bisa hidup. Sholat berapa menit kalau kita kumpulkan ya, katakanlah 1 kali sholat itu ya 10 menit itu udah Masya Allah loh. Setiap kali sholat 10 menit itu udah Masya Allah. 5 sholat kita rata-ratakan misalnya, berarti berapa menit? 50 menit sampai sejam nggak nyampe. Tapi kita gratis bisa menghirup udara Allah Subhanahu wa ta'ala ya, lebih dari ya, berapa kali lipat itu ya, 24 jam kan gitu. Kalau mau adil Masya Allah, nggak bisa hidup kita, dosa-dosa kita apalagi ya. Kata Allah, wa ya'fu an katsir, Allah itu mengazab manusia gara-gara bima kasabat aidi ya, gara-gara apa yang dilakukan tangannya manusia. Musibah-musibah itu karena dosa, kan begitu ya. Ya, itu pun Allah sudah maafkan banyak gitu loh. Jadi jangan kira Allah ketika turunkan azab, oh Allah lagi adil. Itu Allah masih rahmat, Allah masih kasihan sama kita. Tsunami gede dan lain sebagainya, itu Allah masih kasihan sama kita. Allah masih kasihan sama kita. Maka itu yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah. Rabbighfirli atau Allahumma gfirli warhamni wajburni, ya Allah tambal aku, tambal kurangku, banyak kurang kita ya. Semerasa sempurna apapun kita ya, semerasa oh saya kalau di kantor jadi pimpinan, semua tugas anak buah saya bisa saya lakukan semua itu, merasa bisa multitasking dan lain sebagainya. Atau mungkin oh saya single parent ini, seorang wanita, tapi saya bisa loh menjalankan kedua peran sekaligus, baik seorang ayah ataupun seorang ibu ya. Tetap banyak kurangnya. Wajburni, tambal kurangku, warfa'ni ya. Kalau sudah yang kurang-kurang dulu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru warfa'ni, angkat
angkat derajatku, wahdini, maka berikan aku hidayah. Kalau sudah diberikan hidayah, kenapa kita masih minta hidayah? Ya karena hidayah nggak cuman ada dua jenis hidayah. Hidayah ila sirat, kita diberi tunjuk untuk berada di atas jalan yang lurus, wa hidayah ala sirat, dan supaya kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Nah, wa'afini, dan selamatkanlah aku, warzuqni. Minta rezeki sama siapa? Allah. Warzuqni. Nah, nanti doa yang satunya kita bahas setelah adzan mungkin ya, setelah salat Isya. Kita cukupkan dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, wa ba'd. Kita lanjutkan di bagian al-adhkar baina sajdatain, zikir antara dua sujud. Yang pertama tadi sudah kita bacakan, Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat atau memberikan surga itu tidak kepada manusia tidak karena amalan dia tentu saja, tapi karena rahmat, karena kasihan Allah sama kita. Ya, kasihan makhluk lemah berusaha untuk taat sebisanya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau memberi tidak pernah sedikit. Warhamni wajburni, ya Allah, genapkanlah aku, sempurnakanlah aku, tambal kekurangan aku. Mungkin kita kalau diuji dengan musibah mungkin kita bisa sabar, namun kalau diuji dengan kesenangan kita sering lupa untuk bersyukur. Atau mungkin ya, kalau kita lagi diuji dengan kesenangan bisa kita bersyukur, suami dapat rezeki, oh bagi-bagi, ya kan. Tapi kalau diuji dengan musibah, kadang kita yang ya suami di PHK dan lain sebagainya mulai goyah. Ya, mudah-mudahan Allah tambal kekurangan-kekurangan yang seperti itu. Mungkin kita semangat kalau nuntut ilmu, ya kan gitu ya, Masya Allah. Tapi kita kurang dalam mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan Allah tambal. Mungkin kita masih udah semangat mengamalkannya, tapi kurang semangat untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah tambal. Ya, mungkin kita baik untuk diri kita tapi belum untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah tambal. Ya, wajburni warfa'ni. Dengan demikian ya Allah ampuni kita, Allah kasihi kita, Allah tambal kita. Ya, warfa'ni, Allah angkat derajat kita. Ya, wahdini, ya Allah minta petunjuk. Nah, kita kata-kata Allah Subhanahu, kullukum dhal. Ya, dalam hadis qudsi yang panjang, ya ibadah kullukum dhal, semua kita ini sesat. Jadi kalau kita boleh menyesatkan orang lain, yang paling berhak disesatkan itu siapa? Diri kita, dasar sesat gitu ya. Ya, sesat. Illa man hadaitu, kecuali aku beri petunjuk, fastahduni, minta petunjuk sama aku. Wajib minta petunjuk kepada Allah, itu wajib. Nah, wa'afini, dan selamatkanlah aku ya dari baik itu musibah yang menimpa dunia kita ataupun jangan sampai ya menimpa agama kita. Itu yang paling berat. Ujian paling berat adalah ujian ketika ujian tersebut menimpa agama kita. Ya, kita akan mendapatkan fasilitas ini itu tapi dengan syarat ya, meninggalkan agama kita. Apa yang sudah kita pelajari ya sirna begitu saja. Nah, ini ujian ya, ujian. Subhanallah. Ya, maka bahkan di akhir zaman akan semakin berat ujian seperti itu ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi beriman sore kafir, atau yumsi mu'minan, sore mukmin, wa yusbihu kafiran, paginya sudah kafir. Dan saya melihat yang seperti ini dulu ketika di Tengaran, bukan Tangerang ya, Tengaran ya, di tempat saya mondok dulu, Al-Irsyad, itu daerah-daerah sekitar, subhanallah ya, kristenisasi begitu gencar ya, orang itu bisa berubah
ya didatengin ya dengan sekardus mie instan. Sebegitunya. Subhanallah, gencar sekali. Ditawarin harta, fasilitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita dan juga iman keluarga dan keturunan kita. Nah, warzuqni, dan beri aku rizki. Ya. Beri aku rizki. Jadi boleh nggak minta dunia sama Allah? Boleh. Tapi dari 5 ini yang minta dunianya berapa itu? 1 ya. Ya, meskipun ini kita perlu belajar juga. Kalau kita doa jangan terlalu banyak minta dunianya, lebih banyak daripada akhiratnya. Ya. Minta begitu ngangkat dunia semua, akhirat cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pun juga ada dunianya. Masya Allah. Ya. Pikiran dunia terus yang dikejar. Ya. Sampai pun beramal soleh itu pengennya biar dunianya lancar. Subhanallah. Ya, kan kalau disayang sama Allah dunianya lancar. Subhanallah. Ini udah mulai kebolak-balik ini. Allah Rasulullah ngajarin supaya kita ini kurangin mikirin dunia, banyakin mikirin akhirat. Persiapkan. Nggak kerasa umur tiba-tiba udah 30, tiba-tiba udah 40. Ya, baru kemarin sore anak saya udah gede gitu ya, udah mau nikah, udah minta nikah aja gitu ya, subhanallah. Ya. Nah, ya, orang-orang mungkin dulu ngaji bareng kita, sholat Ramadan kemarin masih sama kita, sekarang udah pada nggak ada. Mau persiapkan akhirat kita ya, karena mati itu nggak kenal umur dan nggak kenal waktu. Nah, dan hadis yang kedua, kalaupun kita nggak baca tadi ya 5 tadi, paling tidak kita baca Rabbighfirli. Itu ya, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu paling inti. Banyak minta ampun ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadits Aisyah, ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung sekali, senang luar biasa ketika seorang hamba nanti hari kiamat dibagikan catatan amalannya, masya Allah, istighfar, setiap halaman ada istighfar, senang luar biasa. Ya, senang luar biasa, tuba luar biasa, senang. Nah, dan subhanallah, bahkan setelah kita sholat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Astagfirullah. Ada sih udah harusnya alhamdulillah gitu ya, pikirnya gitu ya. Enggak, istighfar. Banyak kurang kita. Istighfar. Kayak budaya Arab luar biasa. Budaya Arab kalau misalnya kita berbuat baik nih, kita berbuat baik ya. Terus ada orang berterima kasih sama kita. Oh, makasih. Kita bilang apa? Maaf. Afwan. Saya kurang gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu kebaikan jangan merasa wah, kita tetap masih kurang. Dengan begitu kita akan terus menambah kualitas kebaikan kita dan seterusnya. Nah, kemudian di sini tsumma kana yukabbiru wa yasjudu sajdatat tsaniyah. Kemudian di sini ada catatan wa kana yaquluha fil lail. Nabi SAW biasanya baca Rabbighfirli di salat malam. Di salat malam. Namun di catatan kaki ya, Syekh menjelaskan Nabi SAW membacanya di sholat malam, tapi ini tidak menafikan, tidak melarang, tidak ada larangan, tidak menutup kemungkinan ya bahwa ini bisa dibaca juga di sholat wajib, sama-sama sholat. Nah, tsumma kana yukabbiru wa yasjudu sajdatat tsaniyah. Kemudian baru sujud lagi dengan cara yang sama. Naam wa amara bidzalikal musi', dan begitu juga Nabi SAW perintahkan kepada orang yang kurang baik salatnya, wa kana yaqulu ba'da an amarahu bil itminan, ya, Nabi SAW perintahkan setelah mengatakan setelah memerintahkannya untuk tumakninah antara 2 sujud seperti yang telah lalu ya. Kemudian kau mengucapkan Allahu Akbar, kemudian engkau sujud sampai kau tenang ya, sampai tenang sendi-sendimu. Kemudian ulangi yang seperti itu tadi ya, lakukan yang seperti itu tadi di setiap rakaat, dan Nabi SAW di sini kasih catatan juga, beliau mengangkat kedua tangan beliau ma'hadza takbir. Jadi bangun dari sujud takbir, kemudian mau sujud juga takbir. Jadi ini pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan Imam Ahmad itu kalau sholat itu setiap kali gerakan pindahan itu selalu angkat tangan. Jadi nggak cuma di 4 tempat ya, tapi setiap
gerakan. Dan sekali lagi ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis yang beliau dapatkan. Jadi boleh terkadang melakukan seperti itu. Nah, wa kana yasra'u fi hadhihi sajdah mithla ma sana'a fil ula thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian dia lakukan sujud seperti di sujud pertama, mengangkat kepalanya dengan bertakbir, maksudnya untuk rakaat kedua ya, dan beliau memerintahkan hal tersebut kepada orang yang kurang baik salatnya. Dan faqala lahu ba'da an amarahu bis sajdati tsaniyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan setelah memerintahkan dia dengan sujud yang kedua, ya ini masuk ke rakaat kedua, kama marra, seperti yang sudah lewat, tsumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Wa qala lahu, dan mengatakan, beliau bersabda kepada orang ini, tsumma sta'dzalika fi kulli raq'atin wa sajdah, lakukan ini setiap rakaat dan sujudmu. Fa idza fa'alta dzalik, kalau kita sudah melakukan apa yang sudah dijelaskan tadi, faqad tammat sholatuka, maka sempurna sah salatmu. Wa in anqasta minhu syai'a, kalau kau kurangi, ya anqasta min salatika, berarti salatmu kurang. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan, bangun dari sujud untuk berdiri pun di sini kata Syekh terkadang juga ya mengangkat tangan. Jadi dua cara ya, dua cara. Cara yang pertama mengangkat tangan cuma di 4 tempat. Cara yang kedua adalah mengangkat tangan di setiap pindah gerakan. Jadi dua ini saja. Jangan ngasal gitu loh. Saya pengen ngangkat, saya lagi nggak pengen ngangkat. Kalau ngangkat semua, kalau tidak ya 4 ini. Ya, jangan saya pengen 2 aja, saya pengen 3 aja. Ya, ini sunnahnya seperti ini. Sunnahnya seperti wallahu taala ala wa alam, barangkali itu. Selanjutnya mungkin ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah, insyaallah. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini untuk yang untuk duduk untuk duduk tasyahud akhir di sholat yang cuma 2 rakaat atau 1 rakaat, yaitu khilaf di antara para ulama. Insya Allah nanti kita masuk ke pembahasan itu. Ya, ini baru 1 rakaat, nanti pindah dari 1 rakaat kedua. Ini ada 2 pembahasan lagi, yaitu antara duduknya dan bagaimana cara bangkitnya. Perlu bertopang dengan tangan atau tidak? Kalau bertopang gimana nopangnya? Dibuka, digenggam. Kalau digenggam, genggamnya begini, ya? Apa begini? Ya, apa begini? Gitu kan? Ya kan? Itu nanti insya Allah kita bahas di waktunya. Tapi kurang lebih ya khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan iftirash, ada yang mengatakan ya tawarruk, tapi tidak ada yang mengatakan iqa'a. Tidak ada yang mengatakan iqa'a. Nah, mudah-mudahan itu. Masya Allah. Silakan. Yang dimaksud dengan sholat bersama imam, itu kalau misalnya imam yang pertama atau di lain waktu ada imam lagi. Maksud keutamaan. Iya, maksudnya salat dengan imam. Begitu. Jadi misalnya yang pertama di pas habis istiqomah, sudahannya selang setengah jam kemudian ada sholat lagi, ada imam lagi. Gitu apa? Masya Allah. Ya, ini pertanyaan menarik ini tentang sholat jamaah. Ya, banyak fadilah, banyak keutamaan tentang sholat jamaah. Ya, artinya sholat bersama imam. Sholat bersama imam. Di antaranya akan dilipat gandakan, ya kan? Pahalanya 25, ada yang mengatakan, ada di riwayat lain 27, artinya lebih banyak daripada sholat sendirian. Nah, dan yang lainnya. Apakah fadilah ini untuk imam yang sholat pertama atau kedua dan seterusnya? Zahir hadis, ya, ini untuk yang berapapun, bahkan untuk perempuan-perempuan yang di rumah. Kalau bisa jamaah, ya ibu ya,
Kalau ada anak perempuan diajak sholat jamaah bareng. Ya, diajak sholat jamaah bareng. Yang ada di rumah siapa diusahakan sholat jamaah. Jadi berapapun. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau seandainya jamaah yang kedua itu adalah jamaah yang disengaja. Jamaah yang kedua adalah jamaah yang artinya apa? Dia nggak mau ikut jamaah yang pertama. Ah, ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Ya, man sahhat salatuhu sahhat imamatuh. Orang yang sah salatnya maka dia sah jadi imam. Ya. Betul, kadang namanya imam itu kan ada kriterianya ya, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Tapi bukan berarti kalau imamnya nggak lebih tinggi derajatnya daripada makmum, ya nggak sah, nggak juga. Kita bisa bermakmum dengan imam siapapun selama sholatnya sah. Jadi fadilahnya tetap dapat di jamaah yang kedua. Oleh karenanya kalau kita ketinggalan jamaah pertama, Nabi SAW pernah sholat selesai sholatnya. Kemudian ada satu sahabat cukup datang masuk masjid sendirian, dia ada sholat ya. Selesai. Ya, dulu kan qomat mungkin nggak pakai mikrofon dan lain sebagainya ya. Datang sholat. Maka Nabi SAW tawar kepada para sahabat, man tasaddaqa ala hadza, siapa mau sedekah buat saudara kita ini? Maksudnya gimana sedekah? Sholat lah lagi ya, buat dia menjadi sholat sunnah. Jamaah kedua kan dapat fadilah jamaah ya. Mudah terjawab ya, alhamdulillah. Baik, ada lagi yang lain? Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Salat jenazah, apakah setiap takbir harus mengangkat tangan atau tidak? Mungkin belum pembahasannya ya, kita belum bahas salat jenazah, tapi secara ringkas itu khilaf di antara ulama memang. Masya Allah, pertanyaan antum ini luar biasa ya. Berselisih, ulama berselisih. Ada yang mengatakan takbirnya cuma yang pertama aja. Nih, ada yang mengatakan setiap kali takbir. Mudah-mudahan kalau ada waktu khusus bisa kita bahas. Nah, ini juga penting ya, karena ini juga penting. Masing-masing punya dalil. Nah, baik itu yang takbirnya cuma sekali di awal ataupun yang mengangkat tangannya di takbir yang pertama ataupun di setiap kali takbir. Wallahu a'lam. Barangkali satu lagi untuk nanti ya. Kalau misalkan kita sudah sholat berjamaah sudah selesai, kita rombongan berjamaah lagi, itu berjamaah lagi, diperbolehkan atau tidak? Kira-kira menurut antum diperbolehkan tidak dengan hadis yang tadi? Boleh. Kita ngikut hadis atau katanya? Selesai, alhamdulillah. Enak kalau kita punya manhaj, kalau kita punya metode dalam beragama enak ya. Oh, harus ikut, pokoknya yang kita mengutamakan Al-Quran dan hadis. Oh ya, hadis begini, ya sudah. Yang katanya nanti dulu ya. Nah, kecuali kita sudah dengar, oh katanya ada hadis seperti ini dijelaskan, oh sahih, itu baru. Ya, jadi boleh lah, insya Allah. Nah, oh insya Allah. Terakhir insya Allah ini sebagai pamungkas. Sama-sama masuk menyambung jemaah boleh? Masya Allah. Ini pertanyaannya makin malam makin berbobot ya. Nah, apakah kalau ada dua masbuk, ya, kalau ada, bolehkah, apa hukumnya bermakmum dengan yang masbuk? Ada dua ya, ada dua kasus di sini. Ada dua kasus di sini. Nah, yang pertama adalah makmumnya adalah orang yang belum sholat, nggak dapat jamaah sama sekali. Masuk masjid, ada orang masbuk, ada orang masbuk, ada orang masbuk. Kemudian dia bermakmum dengan orang ini, bermakmum dengan orang yang masbuk ini. Ya. Maka kata para ulama boleh dengan hadis yang tadi, supaya yang tadi datang belakangan bisa dapat jamaah. Boleh. Kasus pertama jelas insya Allah ya. Kasus kedua
adalah sama-sama masbuk. Dua orang masuk ke masjid, ya, dua-duanya masbuk. Sudah dapat jamaah tapi dua-duanya. Imam salam, dua-duanya berdiri tidak? Ini ya. Nah, apakah boleh salah satu di antara mereka jadi imam untuk yang lain? Kan gitu ya pertanyaannya. Boleh tidak? Boleh tidak? Taib. Secara dalil nakli, secara athar, ya, tidak pernah terjadi yang seperti ini diriwayatkan di zaman Nabi SAW. Padahal orang masbuk ada aja. Orang masbuk ada aja. Ya. Begitu juga di zaman setelahnya, sahabat-sahabat, makmumnya para tabi, begitu dan seterusnya. Di zaman-zaman Islam sedang luar biasa terjaga sekali kualitas beragamanya, belum terjadi yang seperti ini. Ya. Namun di sisi lain, kalau mungkin atau tidaknya, ya kita bisa pakai qiyas atau analogi. Ya. Bisa nggak sih makmum jadi imam untuk makmum yang lain? Ya, kata para ulama, bisa. Ya, buktinya, misalnya imam tadi ya, Masya Allah, imamnya batal, kan gitu. Antum maju jadi imam, tadinya antum makmum bukan? Makmum, tapi melanjutkan sholat ya sebagai makmum dari makmum yang lainnya. Jadi bisa tidak? Bisa. Jadi kata para ulama, untuk boleh tidaknya boleh. Ya, namun nggak ada fadilah apapun. Ya. Kalau ada fadilah, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, ya tentu akan didahului oleh para pendahulu kita, para sahabat, para tabiin, itu semangat dan akan dinukilkan dari mereka bahwa mereka kalau pada masbuk, ya di zaman mereka, kalaupun ya kan mereka nggak mungkin masbuk, tapi kan mereka akan mengajarkan orang lain, kan begitu harusnya. Nah, ternyata terjadi tidak? Tidak. Jadi untuk yang sama-sama masbuk, ya silakan sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Ya, karena udah dapat jamaah, nggak perlu jamaah lanjut lagi. Nah, tapi kalau ada pun terjadi, ya boleh. Jadi nggak perlu diingkari. Wah, itu bid'ah, itu nggak ada dalilnya, nggak gitu juga. Ulama menjelaskan. Ya. Adapun yang tadi pertama, yang satunya masbuk, yang satunya nggak dapat jamaah sama sekali, maka itu boleh. Maka itu mudah-mudahan jelas dua kasus ini ya. Alhamdulillah, tidak ada yang dipusingkan lagi, insyaallah. Nah, ingin kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.